wabarakatuh. Hai, selamat pagi, Sampurasun. Apa kabar wargi Pengayoman? Pada hari ini kita bertemu kembali di episode Kabayan Talks. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam acara Kabayan Talks, dan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024, kita telah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Masyarakat atau wargi Pengayoman mungkin ada yang tahu apa itu LPSK, atau mungkin ada yang bahkan belum tahu LPSK itu apa sih? Nah, supaya kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa itu LPSK, instansi apa, institusi apa itu LPSK, mari kita bincang-bincang dengan salah satu narasumber dari LPSK. Sudah hadir bersama kami Kak Ega. Terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di Kabayan Talks kami. Siap. Mungkin bagi wargi Pengayoman yang sangat mengikuti berita-berita pasti sudah hafal, sudah tidak asing lagi dengan wajah Kak Ega ini. Mungkin saya tidak akan menjelaskan, tidak akan memperkenalkan Kak Ega ya. Kak Ega silakan memperkenalkan nama lengkap, jabatannya apa. Silakan Kak Ega. Terima kasih Taikini sudah bersedia mengundang saya nih di podcast dari Dengan senang hati. Apa tadi namanya? Kabayan Talks. Kabayan ya? Talks, iya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kartini Megawati. Biasanya saya kerap dipanggil sebagai Ega, lebih dikenalnya Ega. Saya bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai analis hukum ahli muda di Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. Oh iya. Nah, Kak Ega, ini kan masyarakat itu mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu LPSK itu apa sih gitu. Iya, nggak heran sih Teh, banyak. Nggak heran ya? Iya, karena memang LPSK itu belum terlalu lama sih. Kami berdiri tahun 2008. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kami lembaga pemerintahan yang tugas dan fungsi utamanya seperti namanya, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban dari tindak pidana. Oh gitu. Ini sebetulnya saya gatel ya, pengen membahas salah satu kasus yang lagi viral, tapi kita general aja mungkin ya. Kita mengeneralkan kasus aja gitu. Kalau misalkan LPSK ini bagaimana cara melakukan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum ini? Ya, tentunya kami di LPSK itu tidak bisa kerja sendiri ya. Karena dengan memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban itu ya harus, hukumnya nih harus nih berkolaborasi dengan kementerian lembaga lainnya, khususnya aparat penegak hukum, yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ya sampai Kementerian Kumham juga kami harus berkolaborasi, karena kan kami memang memberikan perlindungan ini mulai dari proses hukum dari tahap yang paling awal sampai nanti ada putusan inkrah. Oh iya ya. Muaranya ada di Kemenkumham ya. Oh iya betul sekali. Dan saya datang ke Kumham ini memang untuk dalam rangka itu kasus menjalin kolaborasi. Oh gitu. Untuk kasus-kasus tertentu. Kasus-kasus tertentu. Iya. Gini Kak, bagaimana caranya masyarakat yang menjadi saksi atau korban itu ingin mengajukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK? Ya, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK sangat mudah. Tinggal mengajukan permohonan saja kepada kami, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nanti akan ditindaklanjuti oleh memang bagian terkait di bagian penelaahan permohonan namanya. Nanti akan dilakukan assessment, dilakukan investigasi, kemudian nanti akan dinilai oleh LPSK apakah si saksi dan atau korban ini layak untuk kami berikan perlindungan. Itu sih. Ya tentunya ada syarat-syarat formil, ada syarat material, nanti masyarakat bisa buka di website kami juga, di lpsk.go.id. Di situ lengkap ada tata cara permohonannya seperti apa, alur-alurnya seperti apa, itu lengkap ada di sana. Oh gitu. Dari mulai saksi atau korban ingin mengajukan permohonan untuk dilindungi gitu mungkin ya Kak. Itu berapa lama biasanya untuk tim LPSK itu mulai bertugas melakukan perlindungannya itu? Iya. Intinya mulai bertugas ya seketika setelah mendapatkan permohonan, tentunya tim yang menerima permohonan ini akan
meneruskan ke bagian selanjutnya untuk hal investigasi, mengecek berkas segala macam. Nanti akan dilakukan assessment. Kalau di aturan kami itu 30 hari, nanti akan ada kelanjutannya. Nanti biasanya akan diinformasikan juga kepada pemohon, kami menyebutnya, bagaimana tindak lanjutnya, seperti itu sih. Terus pemohon itu apakah bentuk perlindungannya itu include semua nggak, Kak? Misalkan salah satu korban itu merasa takut kalau harus dekat dengan apa ya, pelaku gitu ya. Apakah itu mereka diamankan sama LPSK gitu atau gimana? Ya, ini mungkin yang ingin saya luruskan ya Teh, gini ya, karena kan mungkin orang yang sudah tahu LPSK yang tidak paham secara keseluruhan menganggap bahwa perlindungan LPSK ini seperti yang sudah viral waktu itu, ya seperti itu sebenarnya. Tapi apa yang kami berikan itu tidak semuanya, tidak seluruhnya seperti yang tadi saya bilang, bahwa ini akan dilakukan assessment dulu nih Teh, gitu. Jadi ini sebenarnya saksi dan atau korban ini kebutuhannya apa, potensi ancamannya bagaimana, terus kira-kira ini dalam proses hukumnya akan seperti apa, itu akan menjadi pertimbangan LPSK dalam menentukan program perlindungan apa yang pantas diberikan kepada si pemohon ini, gitu. Jadi ada beberapa program perlindungan Teh, memulai dari yang paling tinggi kami menilainya yaitu perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu ya kami akan melakukan pengamanan pengawalan kepada saksi dan atau korban ini, tentunya kepada terlindung yang potensi ancamannya tinggi. Tapi yang kami anggap tidak perlu sampai setinggi itu, kami bisa memberikan program pemenuhan hak prosedural namanya, di mana kami akan mendampingi secara intens si terlindung ini dalam proses hukum. Ada juga kami memberikan namanya bantuan medis, karena kan ada juga korban tindak pidana memang yang membutuhkan pemulihan secara medis. Misalnya ada yang luka, atau misalnya ada bekas-bekas hasil tindak pidana kekerasan. Nah, itu kan perlu pemulihan. Karena kan dia harus sehat dulu nih kalau mau kasih keterangan, baik di kepolisian maupun di pengadilan nanti. Dan selain itu yang tidak kalah penting juga kita ada memberikan bantuan rehabilitasi psikologis. Gitu, karena kan mungkin ya kita secara orang awam juga tahu kan, kita sebagai korban tindak pidana pasti secara psikis juga ada pengaruhnya. Apakah nanti si orang ini berani memberikan keterangan ketika dalam pengadilan berhadapan langsung dengan pelaku. Nah, itu yang harus kita persiapkan nih. Si terlindung ini harus benar-benar siap memberikan keterangan gitu. Jangan sampai karena secara psikis dia tidak siap, akhirnya keterangannya nanti bisa beda, tidak sesuai. Nah, ini yang harus kita siapkan juga. Berarti ini tim LPSK itu harus membuat nyaman pemohon ya? Betul. Jadi istilahnya gimana caranya biar mereka itu terbuka, menyampaikan atau mengutarakan unek-unek atau yang mereka ketahui sebagai tempat curhat mungkin ya LPSK itu ya? Bisa juga sih Teh. Sebenarnya yang paling fokus kami berikan perlindungan itu sebenarnya dalam hal kesaksiannya. Tapi kan bagaimana sih kesaksian ini bisa disampaikan dengan nyaman, bisa disampaikan dengan enak gitu ya. Ini kan banyak nih, banyak kan ininya hal-hal yang harus diperhatikan. Kesehatan fisiknya, kesehatan psikisnya, dukungan keluarganya, dia ngerasa aman apa enggak gitu. Mulai dari perjalanan dari rumah ke persidangan juga kan itu kadang dia was-was nih, ada yang ganggu nanti di jalan. Nah, itu yang harus kami pertimbangkan itu sih Teh. Berarti perlindungan itu enggak kaku ya? Misalkan kami tidak bisa melakukan penjagaan dari rumah ke tempat sidang enggak gitu? Sesuai kebutuhan mungkin ya Kak? Sesuai kebutuhan dan memang apa yang diperlukan gitu sih. Karena mungkin karakter para pemohon itu pasti berbeda-beda ya Kak ya? Dari jenis tindak pidananya beda, dari tingkat ancamannya beda, dari kesiapan mentalnya beda. Nah, itu yang harus kami perlu hati-hati sekali dalam melakukan assessment supaya program perlindungan yang diberikan LPSK ini juga tepat sasaran. Jadi nggak salah sasaran gitu. Itu sih Teh. Berarti tim LPSK juga harus bisa menjaga emosi pribadi ya? Itu rahasia aja. Harus bisa
menjaga kondisi psikis sendiri Iya, itu iya. memang penting, tapi kan bagaimana kami harus bisa bekerja secara profesional Iya, juga kan. iya, Nah, itu iya. yang perlu kami jaga juga. Mungkin harus bisa memilah mana bentuk simpati, mana bentuk empati mungkin ya Kak ya. Betul. Bahkan kami selalu dibilang ingat ya para petugas yang di lapangan itu jangan sampai terbawa suasana. Iya, iya. Karena kalau terbawa suasana terkadang kita malah jadi objektif kan Iya, betul. dalam menangani memberikan perlindungan ini gitu sih. Kalau bisa memang seprofesional Iya. mungkin. Soalnya kan intens banget kan pasti komunikasinya itu ya. Banget. Makanya kadang kami yang perlu bantuan rehabilitasi psikologis. Oh gitu. Waduh. Enggak sih. Harus ada tim khusus kali ya. Iya. Memang harus ada trik-trik khususnya juga Iya, Teh betul, dalam iya, memberikan perlindungan ini. Intinya tuh kita jangan sampai terbawa suasana. Ya kayaknya semua pekerjaan juga begitu kayaknya Sama Teh. ya. Cuma kebayang ini kalau LPSK ini kan melakukan perlindungan, kemudian pendampingannya itu mungkin 24 jam ya. Ibaratnya punya anak kecil yang memang harus dikawal banget gitu. Ibaratnya gitu ya. Iya. Luar biasa nih Iya, para tim LPSK ini. Kemudian ada tantangannya nggak selama menjalankan tugas, melakukan perlindungan? Pasti ada lah Teh. Semua pekerjaan pasti ada tantangan dan hambatan. Yang paling seru nih, tantangannya apa? Baik secara personal kepada pemohon ataupun dengan stakeholder. Mungkin kalau secara general ya, aku mau bawa secara general aja nih. Nanti kalau personal bawanya jadi subjektif. Kalau secara general tantangannya untuk LPSK yang pertama, LPSK ini berdiri masih di satu yang masih aktif sekali itu hanya yang di Jakarta. Memang kami ada kantor perwakilan yang membantu kami di Medan dan di Jogja yang sudah running. Kemudian yang baru akan running itu ada di Kupang, ada di Surabaya, Semarang dan di Jawa Tengah ya. Semarang, Jawa Tengah ya. Semarang, Surabaya, NTT. Itu yang baru akan running. Tapi yang sudah berjalan aktif itu baik yang di Jakarta, kantor pusat, yang di Medan dan di Jogja. Nah, ini tantangan besar kami karena kami cakupan perlindungan kami itu di seluruh Indonesia. Gitu. Tantangannya yaitu letak geografis karena tindak pidana ini kan terjadi di mana saja. Iya. Bahkan di luar jangkauan kayaknya kita. Sekarang semakin banyak banget ya kejahatan-kejahatan yang semakin banyak lembaga pemerintahan yang untuk menangani kasus-kasus, tapi malah semakin merebak gitu ya kasus-kasus seperti itu ya Kak. Iya. Ya, angka kejahatan memang semakin tinggi sih kalau dari data-data yang kita dapatkan. Tapi ya ini tantangan kami juga. Gimana kami tetap memberikan perlindungan secara nyata, secara profesional ke seluruh penjuru Indonesia dengan jumlah sumber daya manusia dengan jumlah personil yang masih terbatas. Ya itulah tantangan kami yang terbesar sih itu sih. Ini kan yang udah ada kantornya itu Jakarta pasti di pusat ya, Medan, Jogja. Kemudian yang akan dibuka itu Kupang, Semarang, Surabaya ya? Surabaya. Itu ada dasarnya nggak? Kenapa kota-kota itu yang dipilih untuk ada cabang-cabang? Iya, tentunya kami punya pertimbangan-pertimbangan. Yang pertama melihat dari jumlah pemohon, jumlah terlindung kami yang ada di kota-kota ini. Dan memang ini juga tentunya sudah dikoordinasikan dengan kementerian terkait kan untuk pembukaan kantor perwakilan ini mana yang kira-kira layak untuk ditempatkan kantor perwakilan di daerah itu. Itu sih pertimbangannya. Pernah ada yang mengajukan permohonan dari Indonesia bagian timur gitu? Bukan pernah lagi tadi. justru kalau kami lihat perlindungan yang datang permohonan yang datang ke kami itu memang belakangan tuh banyak yang dari daerah-daerah luar kepulauan seperti ke Halmahera Utara, Papua itu sampai ke situ, pokoknya mulai dari Aceh ke Rotendao. Iya ya pasti kan se-Indonesia, terus baru di 3 tempat juga ya. Iya. Kalau misalkan masyarakat nggak tahu ada di Medan dan Jogja, pasti ujung-ujungnya ke Jakarta ya. Ke Jakarta. Pusat. Iya. Oke. Kemudian Kupang, Semarang, Surabaya. Berapa sih petugas LPSK ini? Kalau yang di lapangan yang tadi itu belum ada penempatan di sana. Karena kita benar-benar baru buka. Mungkin nanti ada ini. Mungkin nanti akan ditempatkan pegawai di sana. Kita juga ada ini Teh dalam mengatasi tantangan ini. Kami juga
ada namanya komunitas kami namanya Sahabat Saksi dan Korban. Jadi kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga di daerah, dengan NGO yang di daerah, dengan orang-orang yang memang berminat dan punya hati untuk bekerja sama dengan LPSK. Kita namakan Sahabat Saksi dan Korban. Sahabat Saksi dan Ya, Korban. jadi mereka lah perpanjangan tangan kami di daerah. Kadang kami tidak terlalu bisa menjangkau, misalnya urgent sekali untuk dijangkau, kami bisa minta tolong teman-teman Sahabat Saksi dan Korban ini untuk menjangkau perlindungan-perlindungan yang ada di daerah-daerah. Gitu. Nah, ini baru berjalan sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun Itu lebih lah. membernya banyak. Cukup banyak. Nah, ini masih gencar kami sosialisasikan. Ya benar ya. Biar masyarakat juga mengetahui ya. Iya. Tapi mudah-mudahan jangan banyak, Kak. Kalau banyak berarti kesannya memang banyak banget kasus-kasus ya. Iya sih. Ini dari mulai LPSK terbentuk, kemudian sampai dengan tahun 2024 pertengahan ini, di grafik tahun keberapa banyak pemohon? Semakin kesini semakin banyak sih Teh. Karena masyarakat baru tahu, oh ada LPSK gitu mungkin ya? Iya. Terutama di 2 tahun yang sebelumnya ya. Sebelum 2023, 2002, sekarang 2022. 2022 Ya, waktu ya. mulai ada kasus yang mungkin kita sama-sama tahu. Iya. Oh iya, mungkin masyarakat taunya dari situ juga ya. Iya. Kebanyakan dapat informasinya taunya dari kasus viral yang itu ya. Kita nggak boleh sebut kasus yang viral itu. Aku tahu. Nah, itulah baru mulai. Ternyata ada LPSK gitu. Yang memang itu kan memang sangat happening sekali betul. Jadi orang-orang ada LPSK gitu. Apalagi pas lagi ada itu kan. Inkrahnya kasus itu terus ada action tim dari LPSK, jadi orang mulai pada menyorot ke situ ya Kak ya. Iya, kebanyakan mulai terinfonya dan mulai tahu. Yang saya dengar ya kebanyakan tuh taunya dari kasus itu gitu. Padahal sebenarnya sebelum kasus itu kami juga sudah kerja sebetulnya sudah banyak perlindungan yang kami berikan gitu sih. Berarti mungkin masyarakat memang belum terlalu banyak kasus kali, jadi belum terlalu banyak melakukan permohonan. Iya, karena kan sebenarnya prinsip kerja kami kan silent ya Teh ya, maksudnya tidak perlu kami umbar misalnya, karena ini kan menyangkut potensi ancaman juga ya. Semakin ini terlihat keluar kan kita nggak tahu dia siapa yang kita temui di luar, betul, karena kan ini kami ada memberikan perlindungan kepada orang tertentu yang mungkin menurut kami ini ancamannya perlu kami jaga juga, jadi tidak perlu kami expose. Si ini sedang kami berikan perlindungan, si ini sedang kami jaga, ini sedang kami relokasi misalnya gitu. Nah itu kan kemarin karena memang sangat viral, memang menjedot atensi dari semua lini masyarakat. Betul, kan gitu. Terus sih. Langsung ya. Luar biasa. Baik, kami ucapkan selamat bertugas. Semoga seluruh petugas ya, pegawai dari LPSK dapat menjalankan tugasnya dengan mudah, dengan lancar, sehat intinya. Iya, sehat. Dijaga segala sesuatunya ya, baik itu secara psikologisnya, emosionalnya juga, terutama fisiknya juga. Saya mohon ada closing statement dari Kak Ega. Closing statementnya apa ya? Tentang LPSK maupun kepada para masyarakat ya. Mungkin closing statementnya jangan takut ada LPSK. Jangan takut ada LPSK. Mudah-mudahan nggak terlalu banyak. Jangan banyak para. Kami berdoanya ya kalau kami kerja berarti ada kasus. Oh gitu. Gitu kan. Nanti salah juga kalau doain. Nanti kami jadi nggak kerja. Tapi berharap apapun masyarakat yang alami untuk mengungkap suatu kebenaran dalam proses peradilan pidana, jangan takut ada LPSK. Jangan takut ada LPSK. Luar biasa. Jangan takut ada LPSK. Mungkin ini juga informasi yang positif untuk masyarakat ya, terutama untuk kalangan muda, bahwa akan dibuka kantor cabang untuk LPSK itu ada di 3 kota. Mungkin itu akan merekrut pegawai yang sangat banyak, Ayah. Ada semuanya nih, pasti seru banget nih ya. Tahun ini memang rencananya kami akan buka rekrutmen CPNS. Bulan? Belum tahu. Belum pasti tahun ini sih akan. Kalau Kemenkumham kan udah di spill tuh. Siap-siap mau ada penerimaan CPNS Kemenkumham. Kalau LPSK? Karena saya bukan
dari kepegawaian saya takut salah Tapi spill tahun ini tanggalnya. gitu. Tahun ini Tahun ini. rencananya memang kami akan buka rekrutmen CPNS baru. Lulusannya nggak hanya hukum aja kan ya Kak ya? Mudah-mudahan sih enggak ya. Saya mudah-mudahan enggak, karena memang Kayaknya untuk eskom juga bisa tuh. Yang untuk mempublikasikan kan Kak, itu perlu banget Bisa, ya bisa. supaya masyarakat tahu bisa banget mendapatkan literasi ya. bisa banget. Apa itu LPSK? Sejenis apakah LPSK? Iya, bukan LSM ya. Iya benar. Karena kami Iya. kalau ke daerah mungkin karena belum terlalu terdiseminasi dengan baik, mereka pikir Disangkanya kami ya masih LSM atau iya, NGO dari organisasi tertentu. Jadi memberikan ini dulu ya, pemahaman dulu. Betul. Bukan. Kami lembaga pemerintahan. Jadi jangan takut. Kami Iya. memang betul-betul perwakilan negara untuk memberikan perlindungan. Baru mereka iya. selamat datang gitu akhirnya. Pasti kebayang Menyambut seperti dengan itu. baik sih. Baik, kami aturkan terima kasih banyak Kak Terima Eka kasih juga, atas Teh perkenan Dini. waktunya untuk menjadi narasumber kami, terutama memberikan informasi apa itu LPSK. Selamat bertugas untuk Kak Ega Terima beserta kasih. tim yang lainnya. Iya, Pasti terima banyak kasih. sekali tugas-tugas yang sedang diaping ya. Pasti banyak. Demikianlah wargi pengayoman on air kita di episode pada pagi hari ini. Semoga akan menjadi inspirasi dan menambah pengetahuan untuk wargi pengayoman. Saya Gini Dewi Ridawati sebagai host pada episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.